Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban salat subuh dan kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih, dan kita masih membahas tentang riba, bahaya riba, dosa riba, ngeri banget. Kemarin sudah kita sebutkan beberapa bentuk dosa dan bahaya dari riba. Jadi ada sekitar 7 yang sudah kita bahas, dan memang termasuk dosa yang paling besar adalah dosa riba ini. Termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Bahkan yang menurut sebagian ulama, dosa yang terbesar itu adalah dosa riba ini. Meskipun dalam muamalah, dalam praktek ekonomi itu persoalannya tidak hanya riba saja. Jadi ada bentuk-bentuk lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaidahnya dalam ekonomi itu adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi asal atau pada prinsipnya dalam masalah ekonomi, dalam masalah muamalah itu adalah boleh, kecuali ada dalil atau tanda-tanda keharamannya. Nah, di antaranya adalah riba ini. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama sekarang menyingkatnya, yang dilarang dalam ekonomi itu adalah unsur maghrib. Ada maisir, ada kezaliman atau aniaya, ada gharar, ada riba, ada haram, ada iktinas, dan batil. Nah, unsur-unsur itu yang dilarang dalam transaksi ekonomi atau dalam praktek bisnis. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan membahas 3 poin dalam kesempatan ini yang berkaitan dengan riba. Di antara yang pertama adalah tentang sejarah riba. Yang kedua nanti kita bahas tentang tahapan riba dan macam-macam riba. Praktek riba sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sudah dikenal pada zaman Fir'aun di Mesir, termasuk peradaban yang sudah maju pada zaman kuno. Itu sudah dikenal adanya riba. Juga pada peradaban Sumeria, Babilonia, di Babil disebut Babilonia. Pada zaman Nabi Sulaiman juga sudah ada bentuk riba ini.
Sudah banyak yang mempraktekkan dalam peradaban Yunani kuno, Romawi, dalam peradaban orang-orang Yahudi, Nasrani, sampai pada zaman kita. Nah, pada zaman Yunani kuno misalnya disebutkan dalam literatur itu kita bisa menemukan antaranya apa yang dikatakan oleh Aristoteles, mengatakan bahwa bunga uang tidaklah adil. Ya, bukan dalam Islam saja. Ya. Ini dalam peradaban Yunani kuno sudah dikatakan bahwa bunga itu tidak adil. Jadi dianggap, ya, jadi uang itu bukan ayam yang bisa bertelur. Ya. Jadi meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang dianggap hina, rendah. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini anggapan dalam peradaban Yunani kuno. Dalam masa Romawi misalnya, dalam kerajaan Romawi itu sudah dilarang praktek-praktek riba itu. Jadi sudah dibuat undang-undang pelarangan praktek riba. Ini sebelum Islam. Kemudian juga dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi. Allah sudah mengharamkan annallaha qad harrama riba fit Taurati 'alal yahud. Di dalam kitab Taurat atau yang kita sebut dengan, ya kalau orang non-muslim menyebutnya Perjanjian Lama, itu adalah Taurat. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khalafu amrallah. Lalu mereka itu, ya, melanggar perintah Allah. Wahtalu wa kharrafu wa baddalu. Mereka menyimpangkan perintah itu, mereka menggantinya. Jadi orang-orang Yahudi itu, ya, seperti itu. Ya semaunya saja. Termasuk orang-orang yang tidak taat. Jadi orang-orang Yahudi itu orang-orang yang suka membangkang. Kalau kita baca di sejarahnya dalam Al-Quran itu juga banyak disebutkan orang yang paling banyak membangkang, membantah perintah Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang yang suka membangkang, Yahudi, yang paling berani menentang, bahkan di hadapan nabinya langsung. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tabaru an at-tahrim innama yakunu bainal yahud faqat. Mereka menganggap bahwa haramnya riba itu hanya berlaku untuk sesama orang Yahudi. Jadi kalau sesama orang Yahudi mereka tidak mau mengambil riba. Tapi kalau kepada selain Yahudi mereka mau mengambil riba. Jadi kalau bagi orang Yahudi sama Yahudi mereka menganggapnya haram itu riba. Amma ma'a ghairihi fala yakunu dzalika muharraman fi zahmihimul batil. Adapun dengan selain orang Yahudi mereka menganggap tidak haram. Maka riba ini bagi orang Yahudi diberlakukan kepada orang-orang selain Yahudi. Ya. Nah, berdasarkan itu maka ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diharamkan bagi mereka makanan-makanan yang baik.
yang dulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang-orang Yahudi ini memang tadi sifat karakter orang Yahudi itu suka membangkang, tidak taat, menentang perintah nabinya, menentang perintah Allah. Tidak hanya itu saja, mereka menghalang-halangi orang yang taat kepada Allah. Orang-orang yang taat, orang-orang yang menjalankan perintah, orang-orang yang berada di jalan Allah itu dihalang-halangi oleh mereka. Itu sampai sekarang. Mereka bersikap keras. Wa akhdhihimur riba wa qatluhu anhu. Dan karena mereka mengambil riba itu padahal sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam agama Nasrani, berbeda dengan Yahudi, Nasrani memandang bahwa riba itu haram. Dalam sebenarnya dalam semua agama riba itu dilarang. Nah, orang-orang Nasrani juga diharamkan riba bagi mereka. Tetapi hal ini berjalan hanya pada abad ke-13. Ya, orang-orang Nasrani itu tidak mengambil riba sampai pada abad 13. Nah, setelah itu karena tadi kemudian lahirlah tentang sekularisme dan sebagainya. Ya, orang-orang yang memisahkan antara kepentingan agama dengan urusan dunia. Jadi kemudian mereka awalnya itu membolehkan istilahnya mengambil biaya administrasi dalam proses pinjam-minjam itu, yang kemudian berkembang sampai sekarang itu menjadi bunga itu. Dan mereka meninggalkan berapa aturan gereja, meninggalkan agamanya. Nah, mereka beranggapan bahwa orang itu tidak akan maju selama mereka tidak meninggalkan agama. Maka dalam banyak kasus sekarang ajaran agama tersebut banyak ditinggalkan. Banyak tempat-tempat ibadah yang sepi, tidak ada yang hadir. Ini karena mereka sudah mulai tidak percaya kepada ajarannya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya ada namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini dibawa oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab. Tadi karena kalau bagi orang Yahudi, mereka beranggapan riba itu haram bagi mereka, sama mereka, tapi tidak haram bagi orang lain. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di semenanjung Arabia, tepatnya di kota Taif dan Yasrib yang kita kenal dengan Madinah sekarang. Di dua kota ini Yahudi berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak. Sampai-sampai orang Arab jahiliyah menggadaikan anaknya, istrinya, diri mereka sebagai jaminan utang, sehingga ketika tidak mampu melunasi, mereka bahkan dijadikan sebagai budak. Ini bahaya riba, lilitan hutang. Orang tidak bisa membebaskan diri dari bunganya saja. Itu mengerikan. Dari bunganya yang bertambah dan bertambah. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu masih dipraktekkan, banyak dipraktekkan sampai sekarang. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bukan hanya
dalam tingkat individu, bahkan negara juga masih mempraktekkan sistem riba ini. Padahal dulu tadi udah kita sekilas sampaikan, orang-orang Romawi saja sudah buat undang-undang pelarangan riba. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di negara kita ini masih riba yang masih berjalan, meskipun sudah ada bentuk-bentuk nanti bisnis yang menggunakan sistem syariah sudah ada. Dan ini sebenarnya adalah persaingan bagi kita umat Islam. Apakah kita masih mau menggunakan bentuk-bentuk sistem konvensional yang dibangun berdasarkan asas riba ini, ataukah kita yang menghidupkan ekonomi syariah, ekonomi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau di perbankan sudah ada perbankan syariah, bahkan yang terbaru bank syariah di Indonesia sudah ada, sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam bentuk asuransi, sudah ada namanya asuransi syariah, pegadaian sudah ada pegadaian syariah, saham juga sudah ada saham syariah. Jadi itu adalah bentuk hijrah kita dari riba menuju sistem syariah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kota Taif praktek riba menjalar ke kota Makkah dan dipraktekkan oleh bangsawan kaum Quraisy jahiliyah. Ini disebut dengan nanti riba jahiliyah. Nah, bentuknya seperti apa riba jahiliyah itu? Apabila seseorang meminjamkan 10 keping uang emas misalnya, dulu menggunakan uang dinar dan dirham. Nah, bila jatuh tempo pelunasan, orang yang meminjam belum mampu membayar, maka dia akan mengatakan, berikan aku waktu. Minta waktu, minta perpanjangan waktu dengan menjanjikan tambahan. Nanti saya tambahin. Berikan aku waktu, nanti akan saya tambahin. Ini bisa berupa utang, berupa uang, atau berupa barang, utang onta misalnya. Nanti akan ditambahi. Bisa ditambahi kalau onta adalah dari segi umurnya. Kalau dulunya dia minjamnya kecil, nanti akan dikembalikan onta yang lebih besar. Nah, di situ ada tambahan yang berdasarkan pada rentang waktu. Karena ada penundaan itulah, maka dikenakan tambahan atau dijanjikan tambahan. Kemudian yang bentuk yang kedua, pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar per bulan. Ibnu Hajar dan Al-Haytami menyatakan riba nasi'ah adalah riba yang terkenal di masa jahiliyah. Karena biasanya seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan pembayaran tertunda dengan syarat ia mengambil sebagian uangnya setiap bulan, sementara jumlah uang yang dihutang tetap sampai tiba waktu pembayaran. Jadi setiap bulan itu diberikan bunganya. Jadi misalnya dia mengambil pinjaman selama 10 bulan. Selama 10 bulan. Nanti disyaratkan setiap bulan itu ada bunganya. Yang setiap bulan itu diambil juga bunganya itu sampai batas waktu yang dijanjikan. Nah, modal yang dipinjamkan itu tetap utuh. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai.
beli barang dengan tidak tunai. Jadi barangnya sudah diterima, tapi uangnya belum diberikan. Kalau bahasa kita apa sekarang mah kredit, ya. Kredit itu sebenarnya boleh apa enggak? Ya. Kita kan semua beli apa yang kita beli sekarang itu kan kredit semua. Beli motor, kenapa? Iya. Ya, kita beli motor yang kredit, beli mobil kredit, di rumah kredit, di tanah kredit. Ya. Ya. Bila ia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda. Kenakan denda. Maka denda itu tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya. Denda itu termasuk pemaksaan. Jadi uang yang diambil dengan cara batil, maka nggak ada orang yang senang didenda. Ya, nggak ada orang yang senang didenda. Jalan ditilang polisi, didenda, senang nggak? Walaupun cuma 5.000, 10.000, nggak ada yang senang. Dendanya mungkin nggak besar. Ini kalau denda terus denda. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak diberlakukan denda. Jadi alasannya adalah untuk ya aspek cerdas, biar orangnya itu tidak, dalam Islam itu ya sebenarnya ya kalau orang lagi kesulitan bayar hutang, wa ikanatu usratin fanadiratun ila maisaratin. Jadi kalau kesulitan membayar hutang ya ditunda. Ya memang tidak dipungkiri ada orang-orang yang memang ya dia memang cari-cari celah untuk tidak mau bayar hutangnya, ada. Ya, namanya hutang itu, ya hutang itu paling mudah kalau iya menerimanya. Ya. Kalau bisa secepatnya, hutang butuh uang secepatnya. Tapi kalau membayar, iya selama-lamanya. Begitu ditagih, ya, yang nagih lebih galak, apa yang ditagih lebih galak? Itu terjadi. Ya, kadang udah punya uang juga, nanti saja, dia belum butuh. Ya, nanti saja belum butuh. Ini terkadang orang yang dipinjam ini tidak ya memposisikan diri sebagai orang yang memberi pinjaman. Ya, kalau memposisikan diri sebagai orang yang memberi pinjaman, terkadang orang yang memberikan pinjaman itu merasa nggak enak mau nagih itu. Kasihan, mungkin dia belum punya. Kan gitu biasanya. Ya, nagihnya itu kalau terpaksa. Ya, kebanyakan begitu. Nggak punya duit, gimana ini? Nagih utang. Begitu nagih utang, nah, ini terkadang terjadi, ya, terjadi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal orang yang memberi pinjaman itu, ya, termasuk dia orang yang baik, orang yang memberikan pinjaman itu orang yang baik. Apalagi pinjamannya sukarela, tidak dipersyaratkan dan sebagainya. Jangan sampai ini kecewakan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik lagi adalah dikatakan oleh Rasulullah, ya khairukum, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang terbaik ketika bayar hutang. Ya, orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang terbaik ketika bayar hutang. Maksudnya terbaik dalam bayar hutang itu bagaimana? Dilebihkan. Jadi kalau bayar hutang itu dilebihkan, nah, apa itu nggak termasuk riba? Enggak. Riba itu kalau dipersyaratkan di awal, ya, minjam uang kemudian diperjanjikan, dipersyaratkan di awal, ya, itu termasuk riba. Tapi kalau tidak diperjanjikan, ya, nggak ada perjanjian, nggak apa, ya, pinjaman saja. Ya, begitu orang yang berhutang ini mengembalikan, ya, sebagai ucapan terima kasih, diberilah orang yang
Ya, memberi pinjaman itu kasih hadiah, dikasih. Itu boleh nggak? Boleh. Atau ditambahi, boleh nggak? Boleh. Asal tidak diperjanjikan atau diisyaratkan. Kalau tidak diperjanjikan boleh. Ya, itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, suatu ketika Rasulullah itu berhutang kepada salah seorang sahabat. Ya, kemudian Rasul menyuruh sahabatnya membayarkan hutangnya itu berupa unta. Ya, pada waktu itu dicari unta yang sesuai dengan yang dipinjam oleh Rasulullah itu nggak ada. Ya, tidak ada. Kemudian sahabat itu menemui Rasulullah, tidak ada unta yang seumuran itu ya Rasulullah. Maka kemudian belikanlah yang lebih baik, ya umurnya lebih tua sehingga harganya lebih mahal. Namun dikatakan ada Rasulullah, ya, orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik ketika membayar hutang. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai bentuk ucapan terima kasih ya dari orang-orang yang diberikan pinjaman. Sementara orang-orang yang memberi pinjaman itu diberikan oleh Allah keutamaan bahwa orang yang memberi pinjaman itu diberi pahala oleh Allah setengah dari apa? Orang yang memberi pinjaman itu diberikan oleh Allah ya, setengah dari sedekah. Jadi orang-orang yang mereka itu memberi pinjaman itu sama saja dia ya setengah sedekah gitu. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahapan pengharaman riba. Riba dilarang karena dalam prakteknya termasuk ketidakadilan dan kezaliman. Jadi riba itu termasuk ketidakadilan dan kezaliman. Ya, zalim, riba itu zalim. Tadi sudah dikatakan tidak adil. Maka oleh Islam itu diharamkan. Ada beberapa tahapan. Ya, dalam pengharaman riba ini hampir sama dengan pengharaman khamr. Jadi khamr itu diharamkan dalam 4 tahap. Riba juga diharamkan dalam 4 tahap. Tidak sekaligus. Kenapa tidak diharamkan sekaligus? Dalam sekali waktu langsung haram gitu. Ini termasuk salah satu cara ya Islam itu memberikan pengajaran dan pendidikan kepada kita bahwa merubah kebiasaan, merubah tradisi yang sudah mengakar itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Gak bisa orang berubah langsung 100%, itu gak bisa. Harus ada proses ya, at-tadarruj fit tasyri'. Ada tahapan-tahapan dalam syariat ya. Jadi orang itu ketika menjalankan syariat itu tidak bisa langsung semuanya, tidak. Maka dari itu ini hikmah ya dalam syariat itu ya, dalam sejarahnya kan begitu ya, antara sholat, puasa, zakat, haji itu kan perintahnya tidak sekali waktu, jadi bergantian ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahapan yang pertama adalah mematahkan paradigma manusia bahwa riba dapat melipat gandakan harta. Ya, mereka menganggap tadi. Jadi orang-orang beranggapan bahwa pinjaman itu bisa melipat gandakan pahala dan harta. Karena mereka menganggap bahwa ya orang yang memberlakukan riba ini ya dianggap telah menolong orang yang membutuhkan. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Jadi alasannya adalah menolong. Dia memberi pinjaman itu alasannya menolong orang yang membutuhkan. Nah ini ya, kalau dia menolong ya boleh-boleh saja aslinya ya, nanti al-qard atau pinjaman itu boleh, namanya qardul hasan, pinjaman yang baik. Ya tadi termasuk nisfus shadaqah. Jadi kalau orang yang memberikan pinjaman sekali itu adalah nisfus shadaqah. Kalau 2 kali
sama dengan orang yang memberikan sedekah sekali. Ya. Iya. Tapi kalau ada bunganya, lain. Kalau ada bunganya, itu tujuannya sudah berbeda. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum ayat 39, "Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun." Jadi beda antara riba dengan zakat. Kalau zakat memang bertambah, berlipat ganda pahalanya. Kalau riba tidak, bukan mendapat pahala tapi tambah mendapat dosa. Ya, jadi walaupun alasannya tadi menganggap itu bagian dari menolong orang, ya, tapi tidak. Ya, kalau pengen dilipat gandakan pahalanya ya zakat. Ya, termasuk nanti dalam ekonomi itu zakat ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam ekonomi syariah. Ini termasuk kenapa Pak? Ya, Islam itu menganjurkan adanya zakat, infak, sedekah dalam kita berekonomi. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu tidak bisa dipisahkan dalam sistem ekonomi syariah. Ya, termasuk nanti yang menyuburkan harta itu sedekah itu. Jadi kalau dia seorang pebisnis, seorang pedagang, ya, maka banyak-banyaklah ia bersedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah itu yang menyuburkan harta. Kalau riba tidak bisa menyuburkan harta. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti dalam hal ini kenapa kok harus sedekah, infak dan zakat itu? Ini termasuk nanti kalau kita ibaratkan gini, orang itu pengennya panen. Ya, diibaratkan rezeki orang itu adalah orang itu kebanyakan pengennya panen saja, dapat rezeki saja. Tapi lupa bahwa rezeki itu harus ditanam dulu. Jadi harus ada tanamannya dulu, baru kita panen. Nah, nanamnya bagaimana? Yaitu tadi dengan sedekah. Sedekah itu bisa berupa ya, materi, bisa berupa non materi. Ya, banyak-banyaklah dia melakukan kebaikan, yang termasuk kalau ya sebagai pengurus masjid misalnya. Kalau Anda seorang pebisnis, maka lakukan banyak kebaikan. Kuncinya di situ. Kalau ingin dimudahkan oleh Allah rezekinya, lakukan banyak kebaikan. Terutama ya berjuanglah di jalan Allah. Jadi harus ada dari bagian waktu kita itu ya untuk menyuburkan rezeki kita itu, lakukan banyak kebaikan, terutama orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang mempertahankan tadi syariat Allah, menerapkan tadi prinsip-prinsip agama dalam ekonomi, termasuk menghidupkan rumah-rumah Allah, masjid Allah. Maka nanti pedagang pebisnis itu kan tidak bisa dijauhkan dari masjid. Ya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya. Dalam surat Al-Jumu'ah juga disebutkan idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Itu sudah dikaitkan. Ya, karena rezeki itu yang mengendalikan adalah Allah. Ya, banyak orang yang pengen rezekinya banyak berlimpah, tapi lupa kuncinya itu adalah Allah. Maka banyak-banyak lakukan kebaikan, banyak-banyak lakukan taat kepada Allah. Dan termasuk tadi riba itu diharamkan oleh Allah. Enggak akan orang beruntung itu ya ketika menentang ya Allah dan Rasul. Nah, dalam tahap pertama ini menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau takarrub kepada Allah. Jadi alasan awalnya seperti itu. Allah menolaknya. Tidak. Itu bukan bagian dari takarrub.
riba itu bukan bagian dari taqarrub. Ini awalnya dikenalkan oleh Allah seperti itu. Ini juga membangun paradigma pemikiran ekonomi Islam dengan menjelaskan bahwa sistem bunga tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat. Bahkan sebaliknya merusak ekonomi masyarakat. Ya. Nah, ini disebutkan dalam ayat berikutnya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat dosa. Kalau dosa itu jadi yang menghalangi, termasuk yang menghalangi rezeki manusia itu adalah dosa. Yang menyuburkan rezeki orang itu kebaikan. Maka perbanyak kebaikan, kurangi dosa. Jadi lagi disulitkan oleh Allah. Maka dalam beberapa dalil itu disebutkan kalau rezekinya sedang susah, sulit, maka banyak-banyaklah sedekah. Lu kok sedekah? Orang lagi sulit ekonomi disuruh sedekah. Tadi sedekah itu tanaman, kita nanam di situ. Ya, sebelum panen terus tanam dulu. Nah, selain itu juga sedekah itu adalah termasuk yang paling cepat nanti menghilangkan dosa. Jadi bisa juga rezekinya itu terhalang karena dosa. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak ibadah. Itu kuncinya di situ. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan kedua, riba digambarkan sebagai kezaliman dan kebatilan. Jadi riba itu adalah kezaliman dan kebatilan. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Maka Allah menceritakan siksaan bagi kaum Yahudi yang melakukan riba tadi, diharamkan bagi mereka yang awalnya diperbolehkan. Dalam ayat ini Allah tidak terus terang menyatakan haram riba bagi orang Islam. Ya. Dalam tahapan kedua ini Allah tidak mengharamkan riba, belum mengharamkan riba, tapi sudah diingatkan. Ya, hukuman yang diberikan kepada orang-orang Yahudi itu diantaranya adalah karena mereka makan riba, mereka mengambil riba. Diingatkan oleh Allah. Tapi belum dilarang, belum diharamkan pada tahapan yang kedua ini. Tapi baru diingatkan. Orang Yahudi dulu juga pernah dan sudah diharamkan bagi mereka. Tahapan yang ketiga, keharaman riba yang berlipat ganda. Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda, sedangkan riba yang tidak berlipat ganda belum diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Yang berlipat ganda, ingatkan. Ini diharamkan pertama. Nah, kalau yang tidak berlipat ganda, ya pada waktu ini ya belum. Ya, yang berlipat ganda dulu, yang berat dulu ini. Ya. Sudah mulai ada pelarangan. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun pada tahun 3 Hijriah. Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas atau secara total, tetapi hanya melarang riba dalam bentuk yang berlipat ganda. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam melarang sesuatu yang telah mendarah daging, mengakar pada masyarakat sejak zaman jahiliyah. Jadi sedikit demi sedikit, gitu ya. Ini tidak boleh dulu. Seperti khamr dulu, sama sebelum diharamkan secara total itu diingatkan. Ya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu itu sholat ketika mabuk. Akhirnya mabuknya setelah sholat isya. Itu dia. Ya. Jadi tidak dilakukan. Jadi itu setelah terbiasa gitu kan. Ya, baru nanti. Jadi sedikit-sedikit. Ya. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tahapan yang keempat, pengharaman riba
Ya. Dari segala jenis riba secara total atau secara keseluruhan. Ya, tahapan terakhir ini dengan jelas Allah mengharamkan bentuk-bentuk riba. Ya, baik itu kecil, baik itu besar. Ya, kalau tadi adalah yang besar-besar saja, maka ini diharamkan oleh Allah secara keseluruhan. Ya, secara total diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Ini dengan ayat ini sudah secara tegas, wahai orang-orang yang beriman, mari kita jelaskan. Ya. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. Kalau tadi itu yang diharamkan adalah yang besar-besar, yang berlipat ganda. Nah, dalam ayat ini ditegaskan lagi, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya. In kuntum mu'minin. Ya. Jika kalian itu beriman, maka kebalikannya, kalau kalian tidak beriman, berarti riba itu masih dilakukan. Ini dinafikan, ya, dibatalkan keimanannya bagi orang-orang yang dia tidak meninggalkan riba. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak meninggalkannya dan masih mempraktekkan riba, fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulihi. Kenapa disebutkan di situ bi harbin minallahi wa rasulihi? Ya, karena dalam Haji Wada itu ayat ini dikatakan, ayat ini adalah termasuk ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi wafat. Ayat tentang riba ini. Ada yang mengatakan 9 hari sebelum Nabi wafat ayat ini diturunkan. Nah, dalam Haji Wada, Nabi itu sudah, ya, dalam khutbahnya dalam Haji Wada itu Nabi sudah mengharamkan riba itu. Ya. Disebutkan dalam Sahih Muslim, yang hadisnya panjang, ini saya ambilkan potongannya. Waribal jahiliyah maudhu'un, dan riba jahiliyah itu sudah dibatalkan, dihapuskan. Wa awwalu riba adahu ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang menghapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Ini riba jahiliyah. Sesungguhnya riba telah dihapuskan seluruhnya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Nabi dalam khutbahnya dalam Haji Wada. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini tegaskan kembali Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa orang yang tidak meninggalkan riba diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, bentuk-bentuk riba atau macam-macam riba. Tadi sudah kita sebutkan tentang riba jahiliyah, ya. Kemudian, ya, selain itu ada namanya riba nasi'ah. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Kalau riba nasi'ah ini kaitannya dengan hutang piutang, dengan pinjaman, ya, disebut riba dain. Ya. Yang kedua adalah riba fadl, riba karena adanya pertukaran. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besar, ya, riba dikelompokkan menjadi 2. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Kalau riba nasi'ah itu adalah, ya, bandingannya adalah adanya waktu perpanjangan, ya. Jadi waktu, ya, berbanding dengan tambahan. Jadi katanya namanya riba nasi'ah. Nasi'ah itu maknanya adalah penundaan.
Ya, maknanya adalah penundaan. Ini berkaitan dengan hutang. Jadi dikenakan termasuk dalam bunga itu. Ya, bunga kita mengajukan pinjaman. Ya, kemudian nanti ditentukan per bulan. Hitungannya per bulan. Bahkan ada yang mingguan ya, Pak. Bunga itu ada yang mingguan ya. Yang bank keliling itu mingguan. Harian malah. Harian. Ya, keliling terus dia. Ya. Kenapa? Ya, koperasi biasa. Jadi sistemnya sama. Ya. Ya, tahun 12% misalnya nanti dibagi per bulan. Ya. Ini kalau koperasi, kita punya koperasi ini harus hati-hati juga. Ya, koperasi ini kita sering banyak punya koperasi. Di kantor, di masjid, di RT, di RW, ya banyak koperasi. Jadi alasannya koperasi, tapi prinsip yang dipakai sama. Ya, koperasi simpan pinjam, tapi yang dipakai. Maka nanti kalau kita mau bisnis itu nggak ada akad-akad bisnis yang berupa pinjaman, itu nggak ada. Pinjaman itu bukan akad bisnis, tapi dalam sistem riba itu ya pinjaman itu dijadikan sebagai bisnis. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi dalam sistem ekonomi syariah ya tidak ada namanya ekonomi berbasis pinjaman, itu tidak ada. Jadi kalau kita mau bisnis, akad yang dipakai bukan pinjaman. Jadi ada beberapa akad yang dipakai, nanti diantaranya adalah akad jual beli. Nanti ada beberapa bentuk jual beli. Ya, itu diperbolehkan. Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Apa beda antara riba dengan jual beli? Ya, sebelumnya sudah saya sampaikan. Beda riba dengan jual beli apa? Bedanya adalah ada objeknya. Kalau jual beli itu ada objeknya. Ada objek yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan. Tapi kalau riba itu nggak ada. Jadi orang-orang Yahudi menganggap ya innamal bai'u mislur riba. Jual beli itu seperti riba. Ini orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena adanya tambahan dari modal. Jadi mereka jual beli itu ada keuntungannya. Keuntungan itu diambil dari apa, Pak? Modal. Ya, dia beli 10.000, jual 12.000, 13.000. Dia beli 1 juta, dijual 1 juta sekian. Jadi tambahannya itu adalah ya kalau menurut orang Yahudi sama saja. Kita memberikan pinjaman 1 juta, kita mengambil keuntungan 100.000, berarti 1 juta 100.000. Beda. Ya. Beda. Jadi kalau jual beli itu ada barangnya, ada underlyingnya, ada objeknya. Jadi ada perbandingannya. Jadi ada bandingannya. Sementara kalau riba itu enggak ada. Maka dikatakan riba itu az-ziyadah, tambahan. Ya, tidak ada banding, tidak ada bandingannya. Ya tambahan saja. Ya, kalau tadi bandingannya apa? Waktu. Itu termasuk riba. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi riba itu adalah kalau riba nasiah itu adalah karena ada penundaan pembayaran, karena ada waktu gitu. Jadi yang waktu berbanding dengan tambahan. Ini riba nasiah. Nanti bentuknya macam-macam termasuk tadinya. Kalau kita contohkan misalnya bank, jelas dengan bank, atau memanfaatkan barang gadai. Ya, pegadaian, orang menggadaikan motornya digadaikan. Ya, kalau sekarang pegadaian itu ya ada yang berupa barangnya ditahan atau suratnya. Ya, ada suratnya, ada barangnya. Ya, kalau misalnya barangnya yang ditahan, barangnya nggak boleh dimanfaatkan. Motornya digunakan untuk ojek, nggak boleh. Ya, lumayan misalnya kan, orang menganggap, nah ini gadainya lebih 1 bulan. Motor itu putar 1 bulan buat ngojek berapa? Ya, nggak boleh. Mobil direntalkan, nggak boleh juga.
Jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau memang ada biaya-biaya perawatan itu nanti boleh karena itu real. Ya, biaya perawatan motor harus dirawat. Ya, kalau kotor harus dicuci. Kalau ya itu untuk biaya perawatan, biaya penyimpanan, keamanan itu boleh dikenakan biaya. Ya, tempat sewa misalnya itu dikenakan Pak ya. Pada pegadaian itu. Ya, motor, mobil tahan di situ. Dia nahannya bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan. Bisa lama itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang kedua adalah riba fadl. Fadl itu kelebihan. Jadi kalau kita satukan 1:2, ya, satu barang ditukar dengan 2 atau 2 dengan 3. Ya, ini kalau kita contohkan itu misalnya tukar tambah, ya, istilahnya tukar tambah. Ya, motor lama ditukar dengan motor baru, ya, dengan tambahan. Ya, motornya sama, tapi bedanya adalah yang satu lama, yang satu baru. Ya, nah nanti bagaimana untuk jual dulu, betul. Jadi jual dulu ini harganya sekian, baru digunakan untuk beli yang baru. Itu disebutkan juga dalam hadisnya seperti itu. Untuk mensiasatinya seperti itu. Jadi jangan langsung ditukar karena di situ ada unsur yang tidak jelas. Biasanya kalau kita jual sesuatu itu, ya, mereka tukar tambah tadi biasanya dihargai dengan harga yang lebih murah. Ya, sudah dia mengambil barang itu dengan harga lebih murah, ya, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari tambahannya. Nah, ini yang diantaranya bentuk-bentuk dari riba fadl dalam pertukaran. Jadi kalau riba fadl itu dalam pertukaran, kalau riba nasi'ah itu dalam pinjaman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah riba fadl adalah lebihan atau penambahan kuantitas dalam transaksi pertukaran atau jual beli barang yang jenisnya sama, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya. Itu harus sama, yadan biyadin, harus cash, ya, sama dan cash, dan sampai nanti satu ditunda. Nah, termasuk kasusnya itu nanti misalnya tukar uang. Ini sering kita tukar uang, ya, tukar uang kalau musim-musim lebaran itu banyak. Ya, kita jumpai orang yang menukar uang baru. Kita nukarnya di bank saja. Ya, kita tukar di bank. Kalau di bank biasanya apa adanya. Jadi kalau uangnya itu misalnya 1 juta, ya ditukar dengan 1 juta juga. Ya, 1 juta uang baru ditukar dengan 1 juta uang lama. Ya, nanti uang yang lama misalnya sudah sobek-sobek dan sebagainya itu akan dikembalikan ke BI, diganti yang baru. Ya, kalau kita mau tukar uang lebih aman ya di bank. Nah, kadang ada yang itu, ya, tukar uang 100.000 dengan 110.000. 10.000 itu termasuk riba. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara contoh-contohnya. Menukar 2 liter beras, ya, dollar dengan 1 liter beras rojo lele. Jangan sampai. Nah, kalau mau tukar uang di itu Pak, falas, money changer, boleh nggak? Berapa? Ya, nuker rupiah dengan dolar. Ya, beda jenisnya sudah, ya, beda jenisnya, beda kursnya. Jadi itu sudah dianggap beda. Jadi diperbolehkan karena memang ya dolar dengan rupiah itu beda, dengan real beda. Punya nilai yang berbeda. Ini contoh-contohnya. Menukar 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat itu kan beda. Ukuran kualitasnya. Ya, karena nilainya harganya berbeda. Atau menukar 5 gram emas 24 karat dengan 10 gram emas 12 karat. Jadi ini yang benda-benda yang, ya, pertukarannya nanti rawan riba. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa dalil tentang haraman riba, ya, terkait dengan riba nasi'ah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Nasi'ah ya tadi karena adanya penundaan, karena adanya waktu tadi ya, tambahan berbanding dengan waktu. Kemudian terkait dengan riba fadl, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil birri was-sa'iru bis-sa'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi masalan bi masalin yadan bi yadin faman zada aw istazada faqad arba. Jadi emas dengan emas, perak dengan perak. Ini yang terkait dengan riba fadl tadi. Kalau emas ditukar dengan perak boleh nggak beda? Emas ditukar dengan perak? Iya, boleh. Beda harganya boleh. Beda jenisnya sudah antara emas dengan perak. Ya, boleh. Ada kelebihan boleh. Karena itu sudah beda jenisnya. Kayak tadi uang dolar dengan real atau rupiah. Nah itu gambarkan seperti itu. Ya, tapi yang rawan itu adalah yang sama tadi. Kalau sama itu ukurannya harus sama. Ya, dicontohkan itu gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sampai garam contohnya. Ya, garam dengan garam. Ya, dengan jumlah yang sama dan harus dari tangan ke tangan, maksudnya adalah cash. Ya, nggak boleh satu. Nanti barangnya nanti ya. Yang satu sudah terima, yang satu entah, nggak boleh. Ini kalau dalam pertukaran tadi barang yang sama. Ya. Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang 3 poin penting terkait dengan riba, terkait sejarahnya, terkait dengan ketetapan keharamannya dan macam-macam riba. Nanti kita akan bahas tentang bentuk-bentuk riba ini dalam transaksi kontemporer itu kira-kira dalam apa saja ya. Silakan kalau ada silakan. Ya.